warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Yeti Husnuhayati dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dalam bentuk video sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Bisnis Komunikasi. Topik yang akan saya bahas dalam presentasi ini berjudul pengaruh media sosial terhadap keberagaman bahasa, khususnya pada campur kode sebagai tren komunikasi anak muda. Sebelum saya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melinda Lulu Dahwayanti dengan NPM 0211242446. Saya harap melalui presentasi ini kita semua dapat melihat bahwa media sosial tidak hanya untuk alat komunikasi, tetapi juga membentuk gaya, bahasa, dan cara anak muda untuk mengapresiasikan diri. Oleh karena itu, silakan simak pembahasan yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, materi yang pertama itu ada tujuan pembahasan. Saya mengambil teori ini itu ada tujuannya, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi anak muda. Yang kedua, mengidentifikasi alasan munculnya campur kode sebagai tren bahasa. Yang ketiga, menjelaskan dampak campur kode terhadap keberagaman bahasa dan sosial anak muda. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp sangat mempengaruhi pengguna bahasa di kalangan anak muda. Media sosial menjadi ruang bagi pengguna untuk berkomunikasi secara bebas sehingga muncul fenomena campur kode, yaitu pencampuran bahasa seperti bahasa Indonesia dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini digunakan oleh anak muda untuk mengekspresikan identitas, mengikuti tren global, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang semakin luas. Namun, pengguna campur kode juga memiliki kekhawatiran karena berpotensi mengurangi pengguna bahasa daerah dan melemahkan keberagaman bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi dan dinamika sosial anak muda, sehingga perlu diteliti lebih lanjut bagaimana proses ini terjadi dan apa dampaknya terhadap keberagaman bahasa. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi sosial di kalangan generasi anak muda. Yang pertama, perkembangan teknologi dan media sosial membuat anak lebih sering berinteraksi secara online karena komunikasi di media sosial itu cepat, praktis, dan bebas. Akhirnya mereka juga menyesuaikan dengan bahasanya. Yang kedua, globalisasi membuat anak terpapar bahasa dan budaya asing, terutama bahasa Inggris. Konten-konten dari luar negeri sangat diakses sehingga banyak istilah atau gaya bahasa yang ikut ditiru dan akhirnya mempengaruhi cara mereka berbicara. Yang ketiga, itu ada lingkungan pergaulan di media sosial juga berpengaruh. Anak muda ingin mengikuti gaya komunikasi komunitasnya supaya terlihat modern dan bisa diterima dalam kelompok. Ini membuat mereka lebih sering memakai campur kode. Dan yang keempat, ada media sosial mempunyai norma bahasa yang lebih longgar. Di sana orang bebas menulis apa saja, aturan bahasa yang ketat sehingga kebiasaan bahasa mereka juga jadi lebih fleksibel. Nah, selanjutnya itu ada dampak-dampak di media sosial. Saya mengambil dampak-dampak, yaitu yang pertama, perubahan gaya berkomunikasi. Media sosial membuat anak muda terbiasa berkomunikasi secara cepat, singkat, dan fleksibel. Mereka lebih sering menggunakan bahasa yang tidak baku, campuran, serta menggunakan tren bahasa digital daripada memakai bahasa formal. Yang kedua, munculnya fenomena campur kode. Media sosial mendorong anak muda mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-harinya. Hal ini menjadi tren komunikasi karena dianggap lebih modern dan ekspresif. Yang ketiga, itu ada potensi berkurangnya pengguna bahasa daerah. Ini menimbulkan kekhawatiran karena campur kode membuat bahasa daerah semakin jarang digunakan. Anak muda lebih sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa daerahnya. Yang keempat, itu ada terjadinya pergeseran norma bahasa. Di media sosial, aturan bahasa menjadi lebih longgar. Anak menjadi terbiasa menggunakan bahasa campuran, singkatan, kata gaul, dan struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah formal. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam penggunaan bahasa di era media sosial, yaitu saya mengambil ada 5 tantangan. Yang pertama ada memudahnya penggunaan bahasa daerah. Media sosial membuat anak muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris. Karena terbiasa memakai dua bahasa itu, bahasa daerah semakin jarang dipakai.
Ini menjadi tantangan karena kalau semakin dibiarkan, bahasa daerah akan semakin hilang dalam keseharian, apalagi dalam komunikasi digital. Yang kedua itu ada bahasa Indonesia semakin longgar. Di media sosial tidak ada aturan bahasa yang ketat. Anak muda bebas memakai singkatan, kata gaul, dan campuran kode. Lama-lama mereka kesulitan membedakan mana bahasa yang layak dipakai di situasi formal dan mana yang tidak. Yang ketiga itu ada dominasi bahasa Inggris dan dalam identitas anak muda. Bahasa Inggris dianggap lebih modern dan prestisius karena itu anak muda memakai bahasa Inggris untuk terlihat keren atau mengikuti tren. Yang keempat itu ada ketergantungan pada tren bahasa di media sosial. Bahasa viral di TikTok atau Instagram cepat sekali ditiru. Anak muda sering mengikuti tren tanpa memikirkan dampaknya. Mereka meninggalkan penggunaan kata-kata asli dan lebih memilih istilah tren sehingga kosakata bahasa Indonesia yang baik semakin jarang digunakan. Yang kelima itu ada interferensi dan salah penggunaan istilah asing. Karena sering menggunakan bahasa Inggris, banyak istilah asing yang dipakai secara salah atau tidak sesuai dengan konteks. Ini menyebabkan campur kode berlebihan dan makna bahasa menjadi kabur. Nah, selanjutnya itu ada upaya mengatasi tantangan bahasa di media sosial. Yang pertama itu ada menghidupkan kembali bahasa daerah melalui konten digital. Kita bisa membuat konten sederhana seperti caption, story, atau video pendek menggunakan bahasa daerah. Yang kedua itu meningkatkan literasi bahasa Indonesia. Kita bisa memulai membiasakan diri memakai bahasa Indonesia dengan benar dan baik pada situasi tertentu, misalnya tugas sekolah, presentasi, atau tulisan formal. Yang ketiga itu ada kampanye, seperti contohnya kampanye bangga berbahasa Indonesia di media sosial. Kampanye ini bisa dilakukan dengan membuat konten kreatif yang memakai bahasa Indonesia yang baik tetapi tetap modern. Yang keempat itu ada menerapkan etika dan kesadaran berbahasa di media sosial. Penggunaan media sosial perlu diingatkan agar tetap menjaga sopan santun dalam berbahasa, tidak menyingkat seperti berlebihan dan memakai kata-kata yang jelas. Yang kelima itu ada penggunaan kata bahasa Indonesia untuk istilah asing. Kita bisa mulai membiasakan untuk mencari kata bahasa Indonesia. Misalnya update bisa diganti dengan perbarui. Nah, langkah kecil ini seperti ini membantu mengurangi campur kode berlebihan dan menjaga kekayaan bahasa Indonesia. Nah, ini ada contoh campur kode di media sosial. Yang pertama itu di TikTok. Contohnya gini, nari mah capek pisan, buat seru banget guys. Itu campuran bahasa Sunda, Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang kedua itu ada postingan di IG Story. Contohnya gini, wis wayahe healing, today vibes-nya chill banget. Itu campuran bahasa Jawa, Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang ketiga itu ada komentar di TikTok. Komentarnya begini contohnya, lucu banget videonya, editannya smooth banget. Ini itu pencampuran bahasa Minang, Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang keempat itu ada postingan di Twitter. Contohnya begini, aibah kontenmu keren kali, udah trending loh. Itu merupakan campuran bahasa Batak, Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang kelima itu ada postingan di IG caption. Contohnya begini, kok lucu sekali di video ini, seriously bikin saya ngakak. Itu pencampuran bahasa Makassar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Media sosial memengaruhi besar terhadap cara anak muda berbahasa, sehingga campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah menjadi tren dalam komunikasi digital. Keberagaman bahasa semakin terlihat, namun muncul tantangan seperti memudahnya penggunaan bahasa daerah, melemahnya norma bahasa, dan meningkatkan dominasi istilah asing. Karena itu, penting untuk meningkatkan literasi bahasa, menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dan tetap melestarikan bahasa daerah agar keberagaman bahasa tetap terjaga secara positif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana media sosial membentuk cara kita berkomunikasi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menambahkan sedikit humor yang masih sesuai dengan topik. Sekarang ini,
karena media sosial sangat mempengaruhi bahasa kita, ada teman saya yang kalau ngomong suka ganti-ganti bahasa. Bahasa Indonesia ada, bahasa daerahnya ada, bahasa Inggris juga ada. Sampai suatu hari saya dengar dia ngomong, terus saya mikir, ini orang lagi ngobrol sama saya atau lagi bikin konten TikTok. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman atas perhatiannya dan waktunya. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan atau kata dalam penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.